Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qa'im 'ala kulli nafsin bima kasabat, al-mujazi laha bima 'amilat, al-muhsi 'alayha ma qaddamat wa akharat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan kehabibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumul qiyamah kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Ini besok tanggal 17 Agustus. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kedamaian buat negeri kita ini. Allah berikan pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang mau membela umat Islam, pemimpin yang adil. Jangan sampai Allah menurunkan kepada kita semua seorang pemimpin yang zalim. Dan semoga kita semuanya, termasuk negara kita ini, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bidzikri niyyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas tentang ini, wanti-wanti jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal keduniaan, bahkan dengan maksiat-maksiat. Karena yang namanya tertipu itu di dunia, nanti akan kita sadar kalau kita sudah meninggal dunia. Seseorang duitnya banyak misalnya, duitnya banyak, mau bikin rumah yang gede, mau beli mobil yang bagus, boleh nggak pakai duitnya sendiri? Boleh, emang duitnya sendiri. Tapi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang tertipu, maghrur. Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadis, nanti di yaumil qiyamah, itu kata Rasulullah, ada ketika dibangkitkan dari kubur ada 12 macam golongan nanti. Yang 11-nya itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Surah Az-Zumar ayat terakhir. Itu di bawah tuh yang 11 golongan dijadikan satu rombongan, digiring masuk ke dalam neraka, ila jahannama zumara, secara rombongan. Semoga kita nggak masuk dalam 11 golongan ini. Golongan yang pertama kata Rasulullah, itu orang-orang yang dia nggak peduli dengan tetangganya, suka nyakitin tetangganya. Kita punya duit banyak, mau bikin rumah yang gede, silakan pakai duit sendiri. Beli mobil yang mewah yang bagus, silakan. Tapi ingat, kalau di samping rumah kita masih ada tetangga yang kekurangan, ya, ntar jadi pertanggungjawaban kita itu di akhirat.
Kata Rasulullah, itu orang-orang yang dia menyakiti tetangganya, nggak peduli dengan tetangganya, nanti di yaumil kiamah ketika dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan bersama golongannya. Dan ketika dibangkitkan, itu orang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu, jalannya ngesot pakai perutnya. Kenapa? Dulu dia nggak peduli punya tetangga. Lihat dulu tetangganya, ada nggak anak dari tetangganya yang nggak bisa sekolah. Ini bikin rumah besar, mobil mewah, tapi tetangganya masih ada yang susah. Ada tetangganya yang nggak bisa makan, hati-hati. Ya, nggak masalah punya mobil mewah, tapi perhatikan tetangganya. Atau seseorang yang hidup dalam keadaan susah, tapi tertipu pengen kayak orang kaya, kan ada yang begitu. Orang susah, tapi hidupnya gaya orang kaya, kan ada yang begitu. Akhirnya apa? Dia utang ke sono, utang ke sini, maksain dirinya. Akhirnya dia ribet sendiri ntar. Dia nggak mikirin nanti bagaimana di akhiratnya. Ini ada satu kisah ya, dalam kitab Durratun Nasihin. Ruya anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma jaa minal kitabi wa huwa yabki. Satu ketika anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar, ini datang nemuin bapaknya. Saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ini pada saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah, kalau kita di sini presiden. Ini kalau kita di sini presiden. Anaknya ini Ibnu Umar datang dari sekolahannya, nemuin Umar bin Khattab sembari nangis. Sambil nangis nih anaknya Ibnu Umar. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Ma yubkika ya waladi?" Kata Umar bin Khattab, "Wahai anakku, apa yang bikin engkau menangis? Kok pulang-pulang dari sekolahan tahu-tahu nangis? Emang ada apaan?" Faqala inna sibyana fil maktabi addu riqa'an qamisi. Anak-anak di sekolahan aku ini pada ngitungin jumlah tambelan yang ada di baju aku. Kata anaknya Umar bin Khattab. Anak seorang presiden, ya, anak seorang khalifah berangkat ke sekolahan, bajunya banyak tambelan tuh. Bajunya banyak tambelannya. Kita kadang ada, maaf ya, ada anak jenderal aja belagu, ada yang begitu. Bapak saya jenderal begitu. Yang jenderal bapaknya, anaknya mah kagak, kan begitu. Ini anak seorang khalifah berangkat ke sekolahan pakai baju tambelan semua. Diledekin sama temennya, dihitungin tuh 1, 2, 3 dihitungin. Ya, sambil ngeledekin. Pulang anaknya Umar bin Khattab nemuin bapaknya, nangis dia. Anak-anak di sekolahan saya ngitungin jumlah tambelan di baju saya, Pak, begitu. Wa qalu, dan mereka tuh anak-anak itu, teman-temannya pada berkata, "Unzuru ila ibni amiril mu'minin kam ruq'atan fi qamisi." Teman-teman nih, kata orang yang usil nih, teman yang usil. Teman-teman, coba lihat tuh anaknya presiden begitu. Anaknya khalifah. Hitungin ayo bajunya ada berapa tambelan begitu. Maka anaknya Umar nangis. Waqad kana thabu Umar muraqqa'an fi 14 mawdi'an. Ini yang lebih luar biasanya, ketika anaknya lagi ngadu, diledekin karena bajunya banyak tambelan, Umar bin Khattab kan dengerin tuh. Didengerin aja cerita anaknya. Nah, saat Umar dengerin cerita anaknya ini, ternyata Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, itu baju yang dikenakannya kurang lebih ada 14 tempat yang ditambal tuh. Umar bin Khattab, walau kata khalifah, biar kata dia khalifah, nggak mau dia pakai duit rakyat buat kepentingan pribadinya, nggak mau. Jangankan beli mobil, beli baju dari duit rakyat nggak mau tuh Umar bin Khattab. Sampai-sampai bajunya seorang khalifah penuh dengan tambelan. Dikatakan ada 14 tempat deh yang ditambal. Ini luar biasa. Ya, kagak ada pemimpin model kayak begini sekarang. Ya, susah nyarinya. Nah, karena Umar bin Khattab ini luluh juga ngelihat anaknya begitu, nangis. Faba'asa Umar ilal khazini, maka Umar mengutus satu orang pelayannya, ajudannya, ya, ini berangkat menuju, kalau kita bilangnya menteri keuangan, kepada bendahara. Waqala, dan Umar menyampaikan satu pesan, ya, yang isinya itu surat. Pesan yang isinya, aqridni min baitil mali arba'ata darahima ila ra'si syahri. Wahai menteri, begitu bahasa kitanya, wahai bapak menteri, pinjemin saya duit gitu. Atau
Atau saya mau minjem duit sebanyak 4 dirham, nanti ganti aja di awal bulan gitu. Nanti potong aja gajian saya di awal bulan. Ini surat dari Umar bin Khattab buat Menteri Keuangan, bendaharanya. Fa idza kana rasu syahri ij'alhu min musyaharati ay mimma akhudhu min wadhifati syahran fa syahran. Maka nanti di awal bulan, nih surat yang tulis Umar bin Khattab. Maka nanti di awal bulan jadikan hutang saya itu sebagai potongan gitu. Maksudnya potong. Kalau ternyata nggak cukup, gaji saya nggak lebih dari 4 dirham, emang gajinya nggak besar. Kalau gaji saya nggak mencukupi untuk menutup hutang saya 4 dirham tersebut, maka tiap dari bulan ke bulan potong aja gitu, buat nambel utang saya. Faidza kana fakataba ilaihil khazinu, maka ini bendahara Menteri Keuangan nulis surat dibalikin ke Umar. Jarang-jarang ada menteri berani sama presidennya kayak begini. Suratnya dibalikin. Apa isi suratnya? Ya Umaru, ata'munu ala hayatika syahran hatta anqadalaka fama taf'alu bidarahimi baitil mali law matta wa baqiyat alaika. Ini bendahara nulis surat, bunyinya, wahai Umar, emang ente udah yakin bener gitu. Emang ente udah yakin bener kalau hidup ente itu bisa ketemu bulan depan. Ente masih bisa ketemu, yakin emang bulan depan masih nemuin begitu. Sampai-sampai ente berani meminjam duit daripada Baitul Mal, maka apa yang akan ente lakukan ketika ente mati tapi masih punya utang? Kalau bahasa kita, ente berani bener mau minjem duit ke Baitul Mal, sementara ente nggak yakin bulan depan aja masih ada umur apa kagak. Ente bakal bagaimana nanti kalau ternyata umur ente bulan depan nggak ada, cuman masih ada utang di Baitul Mal, uang rakyat. Itu Menteri Keuangan, bendahara berani ngomong kayak begitu. Falamma sami'a Umaru, maka ketika Umar mendengar balasan surat daripada bendaharanya itu, bakia, Umar nangis, istighfar, nangis dia. Maka setelah itu dia berkata kepada anaknya, ya bunayya irji' ilal kitab. Anakku, udah balik aja deh ke sekolahan sana. Balik aja ke sekolahan. Fa inilah amanu ala ruhi sa'atan. Karena sesungguhnya aku, jangankan sebulan, 1 menit aja aku nggak yakin umurku masih ada. Sebab kata Nabi Isa alaihissalam, dunia itu ada 3 bagian. Dunia ada 3 bagian. Bagian yang tadi, sekarang, sama entar gitu. Bisa jadi sekarang kita masih ada, tapi entar udah nggak ada. Sekarang jam 18.50, jam 18.55 kita belum bisa jamin kita masih ada atau enggak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya dunia. Pengen ini, akhirnya kita maksain diri kita ya, pengen punya ini, ngutang sono, ngutang sini akhirnya. Iya, kalau istri kita ingat ya, istri kita tahu akhirnya ketika kita meninggal ya, biasanya kan kalau orang meninggal ada yang ahli warisnya tuh ngomong ya, nyampein. Kalau ada yang menyangkut masalah hutang piutang, silakan temuin keluarganya gitu. Tapi kalau keluarga nggak ada yang tahu gimana? Kita ngutang sendiri-sendiri, kita meninggal, nggak disampaikan kepada orang-orang. Akhirnya ini orang meninggal dalam keadaan punya hutang. Ketika dia punya hutang, dikatakan masih gantung. Tuh apa gantung? Semua amal ibadahnya nggak dihitung tuh. Dia mau sholat kayak apa juga, ibadah kayak apa, punya utang, masalah dunia, nanti nggak bakalan dihitung tuh. Gantung bukan rohnya gantung, tapi apa? Amal ibadahnya nggak dihitung. Sholatnya rajin, punya utang, meninggal nggak dibayar, gantung, nggak dihitung tuh. Sholatnya, puasanya nggak dihitung. Maka jangan ngikutin nafsu kita, jangan sampai kita ketipu. Hadirin jamaah sekalian, hati-hati. Termasuk juga tertipu tentang masalah dosa-dosa kita. Itu masalah duniawi, hadirin jamaah. Wa'lam anna amaniyal maghfirah ma'al kasli wal batalah min adarri syai'in 'alal insan. Kata Syekh Abdullah bin Aul al-Haddad dalam kitabnya, wahai umat Islam ya, sekalian, ketahuilah bahwasannya berangan-angan mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah, tapi dibarengi dengan rasa malas ya,
rasa malas dan juga santai-santai, porak-pora, ya. Min adharri syai'in 'alal insan, itu merupakan satu yang amat bahaya buat manusia. Itu orang tertipu juga tuh. Nah sekarang kalau kita lihat dosa kita, salah kita banyak nggak kira-kira? Luar biasa. Sekarang dosa kita sama Allah deh. Kita lihat dosa kita sama Allah, dosa kita sama sesama manusia, dosa kita sama orang tua kita tuh. Yakin kita semua punya dosa, punya salah sama orang tua kita. Orang tua kita misalnya udah meninggal dunia, ya Allah, dulu masih kecil berapa dosa yang kita buat sama orang tua kita. Belum sempat minta maaf, orang tua udah meninggal. Dosa sama adik, kakak kita, saudara kandung kita. Berapa banyak orang-orang yang kita zolimi gara-gara lisan kita, teman kita, saudara kita omongin, ya. Itu dosa sama manusia. Sekarang dosa yang ada di tubuh kita, mata kita berapa kali buat dosa dalam satu hari. Kuping kita, tangan kita, semua anggota tubuh kita, dosa kita sama Allah bagaimana? Lagi sholat, males-malesan sholat, udah terdengar suara azan, udah dipanggilin. Ini kalau bahasa kasarnya nih, ya Allah nyeru kita, ayo dong sini sholat. Ente mau rezeki, ente mau umur panjang, mau sehat, datang sini minta sama aku. Kita pura-pura aja, ntar aja dah ya Allah, gitu. Ya. Maka di sini dikatakan, barang siapa orang yang berangan-angan ntar juga diampunin sama Allah, tenang aja. Berangan-angan akan mendapatkan maghfirah dari Allah, tapi dia males. Dia males sambil santai-santai, pora-pora. Itu merupakan perkara yang luar biasa bahaya bagi manusia tuh. Hati-hati. Wa qad fasyat ala alsinatil mukhallitina min ahli hadzal zaman. Maka disebutin nih sama muallif, hadzal zaman. Kapan? Zaman ini, sekarang nih. Mungkin termasuk kita. Apa kata beliau? Itu ungkapan peremehan terhadap maghfirah Allah. Ya, yakin banget Allah ngampunin diri kita, cuman kitanya malas. Ya. Itu peremehan kayak begitu seringkali terucap dari lisannya orang-orang yang suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Orang yang mencampurkan hak dengan yang batil itu yang kayak bagaimana sih? Maaf, kadang ada orang ngomong begini, kita mah antara maksiat sama ibadah kudu seimbang gitu. Habis main ke sono, sholatnya juga dong gitu. Habis nonton sesuatu yang tidak baik ditonton, ngelihat apalah gitu yang bukan mahramnya, terus dia ikut pengajian. Iya, gue mah antara ibadah suka, itu juga suka. Itu orang yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil tuh. Nah, peremehan mendapatkan maghfirah ini seringkali terucap dari orang-orang yang model kayak begitu. Jangan-jangan kita termasuk. Ada istilah STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Maka nanti di sini diungkapkan orang yang mukmin as-shadiq tuh, mukmin yang sebenarnya yang kayak bagaimana? Jangan-jangan kita bukan orang mukmin yang sebenarnya. Jangan-jangan kita mukhallatin nih, orang yang suka nyampur adukin antara hak dengan yang batil. Akhirnya kita nggak jadi orang mukmin yang sebenarnya. Cuman mukmin katanya doang di lisan kita, tapi perbuatan kita maksiat sama ibadah kita campur adukan. Memang ada satu hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi Muhammad bersabda, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan jelek. Nah, ini poinnya, iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Nah, ada orang gampangin masalah hadis ini, mahaminnya gampangin. Oh iya, kalau kita habis maksiat, buru-buru dah ibadah, ntar juga kehapus. Akhirnya begitu, besok maksiat lagi, ntar ibadah lagi, kan kehapus. Gampangin. Ingat di awal hadis ini ada kata-kata ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Jadi nggak dikasih celah untuk berbuat yang namanya maksiat. Tapi seandainya kita yang namanya manusia ada nafsunya, ketelepasan juga akhirnya berbuat satu maksiat, maka buru-buru berbuat kebaikan. Bukan diakal-akalin. Nggak apa-apa deh maksiat sekarang.
Besok ntar ibadah hilang tuh, kerusak. Bukan itu makna dari hadis tersebut. Berusaha dulu jangan sampai kita melakukan maksiat. Kita udah tahu itu maksiat, jangan dilakukan. Tapi ternyata kita nggak sengaja, ketelepasan. Ya Allah, saya lakukan ini juga. Marah akhirnya sampai kita mencaci maki orang, mukul orang. Ya Allah, istighfar, buru-buru berbuat baik tuh. Tapi kita udah tahan-tahan. Bukannya kita akal-akalin. Ya, ada anuan di sono tuh, kita tahu itu dosa, itu maksiat, kita samperin. Ntar gua sholat juga istighfar, diampunin sama Allah. Nih, ya, yang dimaksud daripada al-mukhallid, orang yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi dia gampangin masalah ampunan Allah, maghfir Allah, dia gampangin tuh. Walidzalika tawalnal kalama fiha raja'a ayyan fa'allahu bihi man waqafa alaihi minhum. Oleh karena itu, kata muallif, kami memanjangkan pembahasan masalah ini. Ya, ini kalau nggak salah dari mulai pembukaan pengajian ini masih bahasan ini terus nih, ya, tentang ketertipuan. Ya. Maka kata muallif, maka kami panjangkan pembahasan masalah ini. Tujuannya apa? Supaya mudah-mudahan Allah memberikan manfaat daripada pembahasan ini, ya kata mu'alifnya, kepada orang-orang yang mau mempelajari ini. Siapa? Kitanya. Dari kemarin kita bahas itu lagi. Tujuannya apa? Supaya fayantabihu min ghaflatihi, supaya kita terbangun, supaya kita sadar daripada kelalaian kita. Ya Allah, selama ini saya udah lalai. Selama ini saya udah nyampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini mah dosanya kecil, gitu. Bahkan orang yang mukmin shadiq, mukmin yang sebenarnya, dosa kecil aja nggak mau. Ya. Dosa yang kecil aja nggak mau dilakukan. Nah, kita masih lakukan. Ntar juga diampun. Nah ini mencampur adukan. Wa yastayqidu min raqdatihi, dan juga terbangun dari tidurnya, dari ketertipuan kita semuanya. Ini maksud daripada pengarang ini nulis bab ini panjang bener nih, ya, sampai berapa halaman ini. Innama ya'lamu anna ahlan nubuwati wa ahlas salahi kanu fi nihayatil khawfi minallah. Ya. Sehingga kita semua tahu, ini harapan daripada pengarang buku ini, sampai nanti kita tahu dan kita sadar betul-betul bahwasannya para nabi dan para orang-orang yang soleh kanu fi nihayatil khawfi minallahi. Mereka semuanya pada puncak, udah nyampe puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, orang soleh yang ibadahnya luar biasa, tapi takut kepada Allahnya udah nyampe puncak luar biasa juga. Kita yang ibadahnya belum luar biasa, ya, ibadahnya masih biasa-biasa aja, harusnya jauh lebih takut daripada ketakutannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nabi Muhammad istighfarnya dalam riwayat paling sedikit 70, ada yang bilang 100. Nabi Muhammad. Nah kita maksum kagak, dosa tiap hari buat, ibadah pora-pora, sama istighfar segen. Sehari berapa kali kita istighfar? Ada nggak rasa takut dalam diri kita? Ketika beribadah, ya Allah, ini sholat saya diterima apa kagak ini? Ketika sholat sampai nangis nggak kita kira-kira? Saya nangis. Tapi nangisnya ketika lagi ada masalah, doa, ya Allah selesaikan masalah saya. Nangisnya lantaran lagi ada masalah. Ya masih bagus juga, ada masalah dia sholat, bagus juga. Ada orang yang nangis dalam sholatnya itu mikirin dosanya, ini lebih hebat lagi. Ya Allah, saya salah banyak banget ini. Bukan karena lagi ada masalah, tapi ingat dosa-dosanya, bagus. Tapi yang paling bagus ketika dia sholat, ketika dia ibadah, nangisnya dia takut, ya Allah, jangan-jangan ibadah saya, jangan sampai kau nggak terima ibadah saya nih. Bukan karena dosanya, tapi karena ia takut kalau ibadahnya nggak diterima sama Allah. Kita sampai tingkatan kayak begitu nggak? Atau ketika ibadah kita pora-pora aja, yang penting sholat aja dah, gitu. Yang penting saya puasa aja, sedekah, yang penting orang ngelihat, nah bahaya. Nah kalau kayak begitu termasuk al-maghrur, orang yang tertipu kita. Maka harapan dari mu'alif ini segini panjangnya nih pembahasan supaya ayo kita sadar jadi orang yang lebih baik lagi.
berusaha menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, orang soleh. Nah, sampai di sini hatta kana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sampai ada Nabi Muhammad bilang begini, "Lau akhadani Allahu ana wa ibna Maryama bima janat hatani," yakni asbabata wal ibhama, la'adzabana thumma lam yadhlimuna syai'an. Ya, kata Nabi Muhammad, jika seandainya Allah ingin menghukum aku, kata Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad kan udah kita tahu maksum, dijaga daripada dosa Nabi Muhammad. Ini saking takutnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bilang, kalau seandainya Allah mau menghukum aku, wa ibna Maryam, dan juga ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam maksudnya, bima janat hatani, atas dosa yang diperbuat oleh kedua jariku. Nabi sambil begini, ya, jari telunjuk sama jari jempolnya. Maksudnya apa? Kalau seandainya Allah mau menghukum atas dosa dua jari, kecil dosanya tuh, ini dua jari, ya. Kita jangankan dua jari, mata dosa, mulut dosa, kaki dosa, tangan dosa, hati kita dosa. Nabi Muhammad seandainya begini, kalau seandainya dua jari ini saya bersalah dan Allah akan menghukum aku, maka pasti Allah nanti akan mengazab aku tuh. Kenapa? Karena Allah nggak beda-bedain. Allah nggak beda-bedain. Maka pasti Allah akan la'adzabana, maka Allah pasti akan mengazab kami itu, aku dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kalau seandainya ini jempol sama telunjuknya berbuat salah, pasti Allah akan mengazabku. Nabi yang dijamin maksum oleh Allah, rasa takutnya sampai sebegitunya. Ini kita, Masya Allah, yang dosanya luar biasa. Kan kemarin saya sampaikan, ada artis malah nantangin, nggak apa-apa saya masuk neraka tuh. Ntar ketemu sama teman-teman saya di sana, enak reuni ya teh. Ya Allah. Padahal kita ngerokok ke sundut rokok aja panasnya luar biasa. Ya, lagi ngerokok kena sarung bolong tembus ke paha kita, kaget kita. Ya, ini neraka ditantangin. Maka ayo munculkan rasa takut dalam diri kita ketika ibadah, ya Allah. Ketika takut akan muncul kehati-hatian dalam ibadah. Apa bentuk hati-hatinya? Belajar. Ya, belajar. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang, dan kita minta kepada Allah, kita tergolong orang-orang yang Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus ibadah kita dari hari ke hari. Insya Allah kita semuanya Allah wafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatil lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana fardhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunzina anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.